Australia pernah memiliki raksasa-raksasanya sendiri. Mereka adalah hewan-hewan besar yang bisa mengerdilkan apapun yang hidup di benua ini sekarang. Para ilmuwan menemukan sisa-sisa makhluk purba tersebut di Gua Naracoorte di Australia Selatan, 4 jam perjalanan dari Adelaide. Ini adalah wilayah yang indah, tapi bisa berbahaya. Waspadalah terhadap lubang-lubang di tanah. Dikenal sebagai jebakan, banyak di antaranya tidak lebih lebar dari meja kopi. Lubang-lubang itu dalam dan masuk ke dalam gua yang paling gelap. Salah satu gua tersebut bernama Gua Fosil Victoria dan merupakan harta karun yang telah menyembunyikan tulang belulang sekitar 45.000 hewan selama berabad-abad. Beberapa tulang tertua adalah milik makhluk yang jauh lebih menakutkan daripada hewan apapun yang bisa kamu temui saat ini. Mereka adalah megafauna Australia kuno, makhluk besar yang berkeliaran di benua ini selama zaman Pleistosen. Di antara mereka ada ular raksasa, burung besar yang tidak bisa terbang, makhluk mirip wombat seukuran badak, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh terbesar dari megafauna Australia yang telah ditemukan oleh para ilmuwan sejauh ini adalah Diprotodon. Makhluk herbivora raksasa itu memiliki panjang 3 meter dan tinggi 2 meter dengan berat lebih dari 2.500 kg, hampir sama dengan gajah Asia kecil. Meskipun binatang yang menakutkan ini tidak makan daging, ia bisa menghancurkan hewan lain dengan beratnya yang luar biasa. Para ilmuwan telah menemukan sisa-sisa ratusan makhluk semacam ini di seluruh Australia. Jadi bisa dikatakan tidak ada hewan lain pada masa itu atau di lokasi itu yang lebih besar dari raksasa ini. Terlepas dari penampilannya yang menyeramkan, Diprotodon adalah kerabat dari wombat modern, dan wombat tersebut diketahui terkadang menerkam manusia. Diprotodon memiliki jari-jari kaki yang mengarah ke dalam dan cocok untuk menggali liang. Di sisi lain, Diprotodon adalah raksasa dan kecil kemungkinan ia pernah melakukan hal tersebut. Kemungkinan besar itu adalah sifat yang diwarisi dari nenek moyangnya yang lebih kecil. Atau bisa saja ia menggunakan cakarnya untuk mencari akar. Teori ini didukung oleh fakta bahwa kantong hewan ini menghadap ke belakang. Ini mencegah kotoran terkumpul di dalam saat makhluk itu menggali. Karena hewan ini sangat besar, ia tidak perlu terlalu khawatir dengan predator. Hingga 60.000 tahun yang lalu, ketika manusia pertama kali muncul di benua ini, Diprotodon dewasa hanya perlu mewaspadai makhluk seperti Queencana. Dengan panjang sekitar 6 meter, Queencana adalah buaya darat. Buaya ini hidup di Australia dari sekitar 20 juta hingga 40.000 tahun yang lalu. Buaya ini menghilang bersama dengan sebagian besar makhluk besar lainnya pada zaman es terakhir. Diperkirakan akibat manusia pertama yang datang ke benua ini. Meskipun Queencana sangat cepat dan berbahaya, ada kemungkinan makhluk ini kalah bersaing dengan para manusia pemburu yang mengambil semua mangsa yang ada. Tidak seperti buaya modern yang sebagian besar hidup di air, hewan buas itu adalah penghuni daratan. Para ilmuwan mengetahuinya dengan mempelajari kaki Queencana. Kaki-kaki itu mampu menopang dan membawa tubuh buaya itu di tanah. Ini berarti tidak ada jalan keluar bagi manusia purba begitu Queencana melihat mereka. Buaya modern hanya bisa mendorong diri mereka sendiri dengan perut mereka. Adaptasi seperti itu memungkinkan Queencana mengejar mangsanya dalam waktu yang lama, betapapun melelahkannya proses tersebut. Fitur menyeramkan lainnya dari monster purba ini adalah giginya. Buaya air memiliki gigi berbentuk kerucut. Gigi ini sangat bagus untuk mencengkeram dan memegang mangsa di bawah air. Tapi Queencana memiliki gigi seperti pisau, ideal untuk mengiris hewan bertubuh lunak seperti mamalia. Monster Australia lainnya, Thylacoleo, tidak terlalu besar, namun itu tidak membuatnya kurang menakutkan. Hewan ini masih menjadi salah satu predator teratas dan hewan karnivora terbesar di Australia. Makhluk ini benar-benar merupakan keanehan alam yang nyata, bahkan menurut standar prasejarah. Pertama, giginya tidak menyerupai gigi predator biasa, melainkan gigi hewan pengerat. Gigi seri depannya membesar menggantikan gigi taring.
Gigi taringnya juga berbentuk seperti pisau, digunakan untuk memotong daging dan tulang. Pada awalnya para ilmuwan mengira bahwa Thylacoleo menggunakan gigi-gigi tersebut untuk memakan kacang-kacangan dan buah-buahan. Namun kemudian, sebuah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gigi tersebut lebih cocok untuk leher dan duri. Wah! Rahang makhluk purba ini sangat kuat. Thylacoleo seberat 100 kg memiliki kekuatan gigitan yang mirip dengan singa seberat 250 kg pada masa kini. Ini berarti bahwa hewan ini dapat dengan mudah menjatuhkan mangsa yang jauh lebih besar dari dirinya. Lalu, ada ekor Thylacoleo. Ekornya memiliki otot-otot yang kuat yang memungkinkan hewan ini untuk menggunakan ekornya sebagai penopang saat menangani mangsa yang besar. Thylacoleo memiliki cakar yang bisa ditarik, dan fitur ini sangat jarang ditemukan di antara hewan berkantong. Hal ini memungkinkan hewan ini untuk menjaga agar kait yang tajam tidak tumpul dan membantunya mencengkeram mangsanya dengan lebih baik. Para ilmuwan juga yakin bahwa seperti macan tutul masa kini, Thylacoleo dapat memanjat pohon dan melompati hewan lain dari atas. Hal ini dilakukan dengan sangat cepat dan diam-diam, sehingga mereka tidak tahu apa yang menimpa mereka. Kaki belakang makhluk ini mendukung teori ini. Jari kaki pertama mengecil, tapi kakinya memiliki bantalan kasar seperti yang dimiliki oleh tupai modern. Hal ini memungkinkan mereka memiliki cengkeraman yang lebih baik saat memanjat. Tepat setelah para ilmuwan menemukan tengkorak pertama Meiolania, hewan ini diklasifikasikan sebagai kadal. Itulah sebabnya namanya diterjemahkan sebagai penjelajah kecil. Namun, setelah mereka menemukan fosil yang lebih lengkap, ternyata Meiolania adalah kura-kura raksasa. Tapi bukan itu saja, kura-kura ini merupakan salah satu kura-kura darat terbesar yang pernah ada. Alasan utama para peneliti pada awalnya meyakini bahwa makhluk tersebut adalah seekor kadal adalah karena tengkoraknya dihiasi dengan serangkaian duri. Itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan oleh kadal bertanduk modern. Namun, bahkan setelah mengetahui sifat asli Meiolania, para ilmuwan masih belum tahu bagaimana cara mendaftarkannya dengan benar. Mungkin saja ia adalah makhluk yang melipat lehernya di bawah tulang belakangnya atau mungkin juga melipatnya ke samping. Selain mekanisme pertahanan di kepalanya, Meiolania juga dilengkapi dengan ekor berduri yang mungkin digunakan untuk mencegah predator menyerang hewan ini dari belakang. Sebagian besar spesies Meiolania menghilang sekitar 2 hingga 3.000 tahun yang lalu akibat manusia yang memburunya hingga punah baik di Australia maupun di pulau-pulau sekitarnya. Butuh waktu sekitar 2 abad bagi kura-kura ini untuk punah di wilayah tersebut. Megalania adalah kadal raksasa Australia yang hidup di akhir zaman Pleistosen. Bentuknya mirip komodo dan biawak Australia, yang keduanya diyakini sebagai kerabat terdekat Megalania. Fosil-fosil menunjukkan bahwa hewan purba ini memiliki panjang antara 4,5 hingga 8 meter. Sisa-sisa fosil termuda dari biawak raksasa Australia ini berasal dari sekitar 50.000 tahun yang lalu. Pemukim pribumi pertama pasti telah bertemu dengan Megalania yang menyebabkan kepunahan kadal ini. Awalnya para ilmuwan mengira bahwa Megalania adalah satu-satunya anggota genus Megalania. Namun saat ini ia termasuk dalam genus Varanus yang berarti makhluk prasejarah ini berkerabat dekat dengan biawak Australia lainnya. Makhluk raksasa berikutnya dalam daftar kita pernah dijuluki burung unta yang mengonsumsi steroid. Ya, lihat saja, ini adalah burung petir terakhir yang punah di Australia. Genyornis hidup di benua ini pada waktu yang sama dengan manusia purba. Mereka mungkin hidup berdampingan selama 15.000 tahun atau lebih sebelum burung besar itu akhirnya punah. Teori ini memiliki beberapa bukti, yakni fosil burung yang ditemukan bersama dengan artefak manusia. Beberapa lukisan gua juga menggambarkan burung yang tidak bisa terbang yang mirip dengan Genyornis dalam ukuran dan bentuknya. Meskipun bukan burung terbesar di Australia, makhluk yang mirip angsa ini ukurannya setinggi manusia dewasa dan beratnya sekitar 250 kg. Bahkan burung unta di zaman modern pun bisa berbahaya jika merasa terancam.
Bayangkan jika kamu bertemu dengan kerabat prasejarahnya yang berukuran raksasa. Para ilmuwan masih memperdebatkan makanannya. Banyak yang percaya bahwa makhluk itu adalah herbivora. Namun masih ada kemungkinan bahwa Genyornis adalah pemburu parsial. Sayapnya yang kecil dan gemuk serta kakinya yang kuat seperti kuku mengisyaratkan bahwa burung ini bisa jadi adalah pemakan tumbuhan. Tapi paruhnya yang besar dan rahang bawahnya yang sangat dalam menimbulkan kecurigaan. Ciri-ciri seperti itu sangat tidak biasa pada burung.